Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kita di kandang Surya Farm. Pagi hari ini seperti biasa kita memberi makan domba-domba kita ya teman-teman ya. Di pagi hari dan selalu kita cross check kondisi domba-domba kita. Nah, kebetulan di kandang kita itu sedang diambil kotoran dombanya teman-teman. Nah ini ada orang yang beli kotorannya, jadi langsung saja kita bungkusi ke karung ya teman-teman ya. Nah kebetulan ini di pagi hari yang biasanya kita kasih makan pakan kering, menggunakan pakan kering ya teman-teman ya, tapi kali ini kita memberikan makan ke domba-domba kita menggunakan silase daun singkong. Alasannya kenapa teman-teman? Karena kita kehabisan stok pakan keringnya, belum meracik lagi. Nah itu domba merino kita, cembenya ya. Nah ini domba-domba lokal kita. Ini ada yang masih usia 1 bulanan, terus yang lain ini usia 6 sampai 7 bulan. Nah ini kalau sama saya itu manja sekali nih teman-teman. Nih hawanya mau gigitin tangan saya, karena memang ini lahiran di sini ya, jadi dari awal keluar langsung lihat saya gitu. Nah ini domba-domba F1 Dorper kita yang baru lepas sapi kemarin itu, alhamdulillah ini pertumbuhannya sudah terlihat jelas ya teman-teman ya, sangat bagus. Nah ini juga ada domba yang baru 2 hari melahirkan, ini cross Dorper cempenya. Nah ini nanti kita mau mereview cempe dan indukan yang ini ya teman-teman ya, tapi ini kita keliling dulu, cross check dulu kondisi domba-domba yang ada di kandang kita. Nah ini untuk indukan-indukan yang menyusui, ada yang lepas sapian juga, terus ada juga yang ini yang mau melahirkan ya, karena kandangnya penuh ya, jadi masih bercampur-campur teman-teman. Next, oke kita ke pejantan. Ini di sini masih sama, pejantannya ada cross Garut ya teman-teman ya. Kemudian nanti di sebelahnya juga ada cross Texel, cross Priangan. Nih, yang Priangan ini yang tanduk. Ini untuk jantan-jantannya kita masih utuh. Cuma keluar satu kemarin, si Bima, si domba F1 Dorper itu ya teman-teman ya, yang paling besar di sini itu keluar udah laku teman-teman. Nah ini domba yang ini lokal teman-teman, domba itu tinggal menghitung hari atau minggu gitu paling melahirkan dia. Nah ini domba-domba betina cross Texel, ada 4 ekor yang sudah dikawini oleh si Bima. Ada juga yang sudah bunting, itu 1 ekor yang udah kelihatan ambingnya udah turun. Kemudian ada 2 ekor F1 Dorper juga jantan ya teman-teman ya, yang ini 1, kemudian yang 1, nah ini ya yang mata panda ini alhamdulillah semuanya sudah kita cek, kita cross check semuanya, kondisinya sehat-sehat, bagus-bagus, tidak ada kendala. Jadi SOP nya di kita itu setiap hari seperti itu teman-teman. Ketika pagi kita datang ke kandang untuk memberi makan, ya kita cek dulu kondisinya semuanya. Kalau ada kendala, biar segala kita bisa mengatasinya. Oke, langsung next kita mereview domba yang baru melahirkan teman-teman. Nah ini sebenarnya bukan mereview sih ya, kita cuma mau menunjukkan, kita mau memberikan alasan dari sudut pandang kita. Kenapa sih pentingnya memilih domba atau indukan domba yang bagus gitu teman-teman. Nah di sini nih teman-teman lihat sendiri ya, kondisinya ini lantainya agak kotor karena kita lapisi dengan karung ya teman-teman. Alasannya seperti ini teman-teman. Jadi kemarin itu kita baru cek pagi hari, sampai di kandang kita melihat domba kita itu ada yang melahirkan. Nah, dombanya ini teman-teman. Jadi ini memang kondisi dombanya itu kecil, lebih kecil lah daripada domba-domba yang lain yang ada di kandang kita ya teman-teman ya.
Nah, dia itu badannya kecil, cuman recordingnya itu kalau dia melahirkan, kalau dia beranaknya itu selalu lebih dari 2 teman-teman. Nah kebetulan yang kali ini tuh dia memang baru melahirkan kedua kalinya sih. Untuk yang melahirkan pertama kali di kandang kita itu dia melahirkan 3 ekor teman-teman. Semuanya alhamdulillah hidup pas waktu melahirkannya. Tapi belum sampai 24 jam ketiga ekor dombanya itu mati semua teman-teman. Penyebabnya pertama dia kayak prematur gitu loh teman-teman ya, agak kecil gitu. Jadi memang ukurannya itu daripada domba-domba yang lain, cempe-cempe yang lain yang baru melahirkan itu sangat kecil sekali. Nah kalau ukurannya kecil, jadi di kandang kita itu kurang kurang bersahabat teman-teman, kurang friendly ya. Makanya pentingnya lantai selat itu salah satunya seperti ini teman-teman. Nah jadi bisa teman-teman lihat di kandang kita itu lantainya menggunakan kayu seperti ini, yang jarak satu ke kayu yang lainnya itu sekitar 1,5 cm teman-teman. Jadi kalau dombanya itu lahirnya terlalu kecil, jadi potensi untuk terjepitnya itu sangat besar teman-teman ya. Kalau udah terjepit, kalau si cempe itu sudah terjepit dan kita lengah, nggak ketahuan oleh kita, dia nggak bisa bangun sendiri, ya sudah wassalam, ya kemungkinan besar ya bisa cacat atau bahkan parahnya dia bisa mati teman-teman. Nah ini ya dilihat ya teman-teman ya, ini kan kondisinya kan memang dia kecil, jadi kayak pas banget gitu loh, pas di sela-sela kayu lantainya itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, salah satu kurang bagusnya betina indukan domba yang kecil itu seperti ini. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin kalau beranaknya cuma 1 ekor itu ukurannya mungkin lebih bagus daripada 2 atau lebih yang lahir teman-teman. Karena kan memang dia di rahimnya itu kan terbagi ya oleh jumlahnya domba yang ada di rahimnya itu berapa, pasti bedalah antara yang diisi 1 ekor dengan yang 2 ekor atau lebih. Nah sebenarnya yang ini itu lahirnya 3 ekor teman-teman, cuman kita melihatnya, kita mengetahuinya yang udah lahir tuh 2 ekor. Kita tunggu barangkali ada yang lahir lagi, ternyata nggak lahir. Dan setelah kita tinggal, paginya kita tinggal, siangnya kita jumpai lagi, perhatikan lagi, dilihat lagi, ternyata ada 1 ekor lagi yang lahir, tapi kayak prematur gitulah teman-teman. Dia udah mati di dalam dan bentuknya itu sangat kecil, kayak domba belum jadi gitu loh teman-teman. Cuman memang udah kelihatan coraknya kalau itu tuh domba gitu. Nah ini sih, tapi walaupun dia kecil, alhamdulillah dia bahasa Indonesianya gemati itu, kalau bahasa Jawanya namanya gemati gitu teman-teman. Jadi si anaknya menyusui, dia friendly sama anaknya gitu, dan si anaknya juga nggak buta susu induknya ya, dia nyusu biasa seperti biasanya, bagus lah itu. Ini bisa teman-teman lihat, dia nyusunya biasa dan induknya juga nggak yang berontak gitu ketika anaknya menyusui gitu teman-teman. Nah nanti ini untuk lantainya kita juga harus bolak-balik karena pakai karung ya teman-teman ya. Biasanya kita pakai damen gitu loh teman-teman, cuman ini belum musimnya, jadi ya belum ada orang panen padi. Nah ini kita lihat ke kondisi domba yang lainnya. Kebetulan juga kita dari hasil kawinan si Bima, si F1 Dorper itu, kita juga udah melahirkan domba terlebih dahulu, cempe terlebih dahulu. Ini cuman nggak kelihatan itu teman-teman, kita mungkin naik lagi ya, kita lihat kondisi domba yang lahir sebelum ini teman-teman. Nah itu indukannya indukan lokal sebenarnya malah teman-teman. Kalau yang barusan 2 ekor itu kan cross Texel. Nah kalau yang ini sebenarnya indukan lokal, cuman
dia emang posturnya lebih besar teman-teman. Nah itu belum ada 1 bulan, itu mungkin 2 atau 3 minggu gitu. Itu berarti cross dorper ya teman-teman ya. Itu alhamdulillah jempolnya bagus, besarnya berkali-kali lipat daripada yang barusan lahir ini teman-teman. Nah ini kalau ini kan ya kondisinya seperti itulah, tapi kita selalu pantau, kita selalu perhatikan kondisinya biar keselamatan dan kesehatannya itu terjaga teman-teman. Insya Allah ya kita bisa pelihara sampai besar gitu. Nah ini jumpai lokal tuh, waduh, seperti ini teman-teman. Dia sukanya naik nih, kalau udah ngenjingin pakannya dia ya sudah nggak kemakan nih nanti. Nah kita lihat kondisi indukan-indukan yang lainnya juga teman-teman. Nah ini indukan cross Texel juga, cuman kan ini kondisinya itu besar-besar teman-teman, nggak kayak yang tadi. Nah jadinya ya anakannya ya bagus tuh, itu anakannya dari merino itu. Nah ini bagus-bagus semua sih. Jadi itu ya teman-teman ya, pendapat saya tentang pentingnya memilih indukan domba yang bagus, yang besar gitu ya teman-teman ya. Nah semoga dari pengalaman saya ini membantu teman-teman semuanya untuk menentukan calon indukan-indukan yang ada di kandang teman-teman semuanya. Nah, oke ya teman-teman ya, mungkin dari kami segitu dulu ya reviewnya, membagikan pengalaman kita di kandang Surya Farm. Nah ini teman-teman jangan lupa kalau yang minat pupuknya ini juga bisa ini teman-teman, tapi mungkin khusus yang di area Kabupaten Batang dulu ya teman-teman ya. Kalau kiriman jauh kayaknya belum bisa kayaknya. Mungkin kalau jumlah banyak ya bisa mungkin lah, cuman kita menyediakan yang di area terdekat kita dulu karena permintaannya banyak sekali nih teman-teman. Ini baru 2 minggu aja udah ada 30 karung dan langsung diminta orang seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari kami ya teman-teman ya. Mungkin kita lanjut lagi di video berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.